Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Rahmat Ansari dari mahasiswa Pasca Sarjana. Ingin melakukan salah satu penelitian tentang makrozobentos yang ada di sungai Desa Toaya, Kecamatan Sendoe, Kabupaten Donggala. Jadi untuk pengambilan sampel pada hari ini ada beberapa alat yang kita gunakan. Yang pertama itu ada pH meter. Sini ada pH meter, kemudian ada temperatur pen. Kemudian ada termometer, kemudian ada salino. Sini ada salinometer. Kemudian kita menggunakan jaring, di mana fungsi jaring ini untuk menangkap organisme yang jenisnya makrozobentos. Jadi di sini kita punya mistar dan buku identifikasi, kemudian ada beberapa lembar kertas kosong untuk dijadikan untuk pengukuran organisme yang ada di sungai ini. Baik, sekian pelaporan dari saya. Nanti untuk lebih jelasnya kita langsung turun ke lapangan. Baik, terima kasih. Keberadaan Sungai Toaya sangat penting bagi kehidupan masyarakat Toaya dan sekitarnya guna dalam pemenuhan mandi, mencuci, kakus, bahkan sumber air sungai tersebut dikonsumsi oleh sebagian masyarakat. Kebutuhan dan keberadaan sungai tersebut telah bertahun-tahun dan aktivitas masyarakat akan berpengaruh besar terhadap bagi kehidupan biota perairan sungai, khususnya makrozobentos yang berada di perairan sungai tersebut. Penentuan stasiun dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan rona lingkungan dan aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sungai. Berdasarkan hal ini tersebut, stasiun ditempatkan sebanyak 4 stasiun. Stasiun 1 bagian perairan sungai sekitar hutan alami. Stasiun 2 bagian perairan sungai sekitar area perkebunan coklat. Untuk stasiun 3 bagian perairan sungai sekitar pemukiman penduduk. Dan stasiun 4 bagian muara sungai. Pada setiap stasiun ditempatkan 3 buah garis transek, yaitu pada tepi kiri dan kanan, masing-masing 1 transek, dan 1 transek di bagian tengah sungai sepanjang 150 meter agar bisa mewakili luas area pengamatan, dan jarak antara transek 1,5 meter. Pada setiap transek ditempatkan plot dengan ukuran 1x1 dengan jarak antara plot 5 meter. Proses identifikasi dan dokumentasi makrozobentos di semua stasiun. Sini kita dapatkan 4 jenis makrozobentos. Ada Macramia magnifica, Bellamia javanica, Faunus ater, dan Ochipoda stimposoni. Berdasarkan struktur morfologi Macramia magnifica, kita di sini bisa deskripsikan pangkal sayap belakang lebih besar daripada sayap depan. Waktu istirahat, sayap diterangkan ke sisi lateral. Nimfa mempunyai insang dalam redcom. Keluar masuknya air dalam redcom selain untuk bernapas juga membantu untuk berjalan. Dari hasil pengamatan ukuran tubuh 15-45 mm dapat menangkap massa setengah panjang tubuhnya menggunakan labium yang dapat dijulurkan dan berfungsi seperti penjepit. Dapat merayap pada tubuh air berkeliaran di substrat, memiliki daur hidup 1 tahun sampai berwaktu 4 tahun. Kemudian untuk jenis Bellamia javanica berdasarkan struktur dideskripsikan mempunyai cabang yang tebal dan kuat, operkulum tebal, mengkilap dan keras. Bentuk cangkang mata cincin pada bagian dalam berwarna kuning serta halus. Pada bagian luar cangkang terdapat mata cincin. Pada bagian belakang cangkang tersendiri ini terdapat tonjolan-tonjolan tampak jelas yang melingkar sampai ujung cangkang yang tumpul. Jenis ini termaksud herbivora. Perputaran cangkang dektral berdasarkan hasil pengamatan yang kami dapat menunjukkan bahwa panjang cangkang 2,3 cm dan
lebar 1,2 cm. Kemudian ada Faunus ater. Untuk Faunus ater memiliki cangkang berbentuk panjang seperti spine, tonjolan reng rapat, tonjolan yang rapat pada permukaan cangkang. Tidak memiliki gigi pada bagian kulumellanya, tangnya tanpa rib, sore tanpa gelas overkulum, tidak berkapur, termasuk herbivora, memiliki spine panjang dan memiliki ombiculum dan perputaran cangkang dekstral, dan warna cangkang hitam mengkilap sesuai pengamatan yang dilakukan. Menunjukkan jenis cangkang ini mempunyai ukuran panjang 8 cm, lebar 1 cm. Untuk jenis Ochipoda stimposoni. Ochipoda stimposoni ini berdasarkan bentuk morfologi kita deskripsikan bahwa struktur tubuh terdiri atas plat atau lembaran dorsal yang kompleks disebut tergum. Plat ventral transversal tersebut sternum, plat yang menggantung menyebelah disebut pleura. Plat antara pleura dan kaki disebut epineura. Memiliki capit yang berfungsi sebagai senjata atau alat yang digunakan dalam memangsa hewan-hewan kecil. Memiliki majemuk, memiliki dua bagian konveks yang terletak di sebelah menyebelah disebut branchiostegi, dan bagian ini melindungi insang yang ada di bawahnya. Dapat hidup di air tawar dan air laut, dapat membuat liang dan mendirang pantai, dan sebagai predator untuk hewan-hewan yang ada di dasar perairan sungai maupun perairan laut. Berdasarkan hasil pengamatan, ukuran dari Ochipoda stimposoni memiliki panjang 1,2 cm dan lebar 1 cm. Analisis aspek ekologi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di perairan Indonesia Tenggara dengan membagi daerah penelitian menjadi 4 stasiun, maka didapatkan 4 jenis Macrozobonthos antara lain yaitu Macramia magnifica, Velamia javanica lapa, Venus ether, dan Ochipoda stimsoni. Setelah dijumlahkan per stasiun, yang ditemukan di area penelitian sebanyak 588 individu, masing-masing Macramia magnifica terdapat 134 individu, Velamia javanica lapa terdapat 70 individu, Venus ether 190 individu, dan Ochipoda stimsoni terdapat 194 individu. Untuk kelimpahan jenis Macrozobonthos berdasarkan pembagian stasiun 1 perairan sungai sekitar hutan alami, stasiun 2 bagian perairan sungai sekitar area perkebunan coklat, stasiun 3 bagian perairan sungai sekitar pemukiman penduduk, dan stasiun 4 bagian muara sungai. Untuk pembagian stasiun berdasarkan substrat, jenis yang tercuplik di area pengamatan dan telah dianalisis berdasarkan perhitungan indeks kelimpahan pada jenis Macramia magnifica, terdapat 134 individu Velamia javanica larva, terdapat 70 individu Venus ether, 190 individu Ochipoda stimsoni, terdapat 194 individu. Jadi keseluruhan dan setelah dianalisis secara keseluruhan diperoleh 147. Jenis yang lebih mendominasi melimpah yaitu jenis Ochipoda stimsoni. Dapat dilihat pada kriteria kelimpahan perhitungan mengacu pada pendapat Haryono 2007 mengenai kriteria kelimpahan. Lebih dari 20 masuk pada kriteria sangat banyak. Hal ini disebabkan karena habitat tempat kelangsungan hidupnya sangat mendukung dan masih terjaga. Keanekaragaman pada jenis Macrozobonthos sangat rendah karena
Hal ini disebabkan bahwa ada jenis Macrozobentos yang mendominasi pada indeks perhitungan mengacu pada pendapat Haryono 2007 mengenai kriteria kelimpahan lebih dari 20 masuk pada kriteria sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kelimpahan dan keanekaragaman berbanding terbalik. Odum 1971 juga menjelaskan bahwa penilaian tercemar tidaknya suatu ekosistem tidak sedemikian mudah terdeteksi dari hubungan antara keanekaragaman jenis dan kestabilan komunitasnya. Sistem yang stabil dalam pengertian tahan terhadap gangguan atau bahan pencemar dapat saja memiliki keanekaragaman yang rendah atau tinggi. Hal ini bergantung dari fungsi aliran energi yang terdapat pada perairan tersebut. Berdasarkan pembagian Stasiun 1, perairan sungai sekitar hutan alami, Stasiun 2 bagian perairan sungai sekitar area perkebunan coklat, Stasiun 3 bagian perairan sungai sekitar pemukiman penduduk, dan Stasiun 4 bagian muara sungai. Untuk pembagian stasiun berdasarkan substrat, analisis kepadatan dan frekuensi menunjukkan tingkat frekuensi pada jenis Macrozobentos sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kepadatan Macrozobentos sangatlah tinggi. Hampir semua jenis tinggi kepadatannya sangat tinggi dan yang paling dominan padat pada jenis Ochipoda simpsoni. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi kelangsungan hidupnya sangatlah terjaga. Dominansi dan diversitas. Diversitas sangatlah rendah, sedangkan pada dominansi sangat tinggi. Hal ini disebabkan bahwa jenis pada Macrozobentos didapatkan hanya ada 4 jenis. Berdasarkan diversitas sangatlah rendah, mengacu pada kriteria diversitas bahwa Macrozobentos tingkat kesamaannya sangatlah kecil. Berdasarkan hasil analisis pola sebaran, stasiun tingkat pola sebaran paling banyak pada jenis Ochipoda stimpsoni berada pada stasiun 4, kemudian stasiun 3, dan pada stasiun 1 dan 2 sangatlah rendah. Hal ini dipengaruhi bahwa kondisi biologis pada Macrozobentos untuk kelangsungan hidupnya lebih mendukung pada bagian hilir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan tentang Macrozobentos di perairan Desa Toayan, Kecamatan Zindue, Kabupaten Donggala.